berawal dari situ. Lanjutlah ada proyekan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah proyeknya masih jalan. Cerita di balik ini, aku bakal sharing-sharing semua ke teman-teman semuanya. Jadi pas proses syuting dia lagi di make up, saya pun lagi make up. Pada di situ tuh nggak terlalu kayak, ya masih ibaratnya masih pengenalan lah, masih meraba-raba karakter masing-masing kayak gimana, pembawaan kayak gimana, masih jaim-jaim kayak kucing baru lahir gitulah. Ini masih jaim-jaim terus dia Kazidan di situ dia manggil aku Kazidan atau enggak, iya Kazidan kalau nggak salah. Sesekali dia manggil Kazidan, sesekali Bang Zidan gitu. Tapi paling sering itu Bang Zidan kayak, Bang Zidan lagi bang, abang lagi katanya dengan logat-logat ininya, logat-logat si Junjuangnya. Ya, terus aku dengan ya tetap seperti biasanya gitu. Nah, pas bagian di scene hutan pinus itu tuh sudah mulai kayak ibaratnya sudah mulai akrab gitu, udah lancar kayak tektokannya udah dapet gitu. Jadi kayak enak-enak ngobrolnya. Isi dulu ini biar saya lanjut share lagi ceritanya. Isi dulu. Sok cool kan abangnya? Enggak sok cool, lebih ke gimana ya caranya? Gimana ngasih tau kayak gimana ya? Terkadang tuh orang tuh ada cara thank you lagi. Terima kasih banyak. Ada cara tertentu buat nyari tahu karakter seseorang loh, dan aku pun punya caraku tersendiri untuk mau ngorek-ngorek karakter orang tersebut kayak gimana dulu. Isi dulu guys. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih lagi. Ini masih banyak loh proyek yang bakal kita bahas. Banyak cerita yang bakal ku bahas dari proyek-proyek ini. Mereka isi dulu bisnisku. Age. Sok cool, Bang. Sok cool sih enggak ya. Kalau dibilang sok cool sih enggak juga, karena laki-laki manapun ketika bertemu dengan perempuan yang belum akrab banget. Yanti, terima kasih banyak. Laki-laki manapun kalau belum ketemu dan akrab sama wanita yang emang jarang banget ketemu, itu pun ketemu sekalinya ketemu hanya karena kerjaan gitu loh. So jual mahal juga enggak. Karena di murah pun enggak kejual itu aku ini. Enggak, jadi kayak lebih ke jaim ya, jaim. Karena memang takut ketika kita ngebuat sesuatu, takut salah satu kubunya risih. Mungkin sebaliknya kayak gitu juga. Di sisi adek tuh takut kayak ibaratnya memulai sesuatu lebih dulu, takut salah juga. Makanya kayak kita tuh ambil tengahnya aja gitu. Tapi di antara semua itu tuh kita selingnya dengan tawa, canda. Karena kan baru kenal gitu tuh. Gitu ceritanya. Dan juga aku mau berbagi soal waktu take vokal lagu ini ya. Jadi saat take vokal itu tuh Ibu Sita berkah selalu, sehat selalu, terima kasih Ibu Sita. Bosnya benar-benar keluar nih. Ayo, satu dari Ibu Sita nih, ayo. Ibu Sita, terima kasih berkah selalu. Yuk, hari ini udah keluar satu dari Ibu Sita nih, siapa tahu ada yang lain nyusul. Jadi aku lanjut nih mau cerita tentang gimana waktu proses take vokal. Gak copan. Bagus dong dipanggil Kak Sita. Belum udah baby face, yeah. Jadi pada saat take vokal itu banyak banget tentunya. Posisi kan di tempat studionya Kiki itu dulu ada anak anjing gitu kan. Kiki dulu merah anjing, Meli namanya Meli. Terus anaknya tuh banyak, itu 4 gitu. Jadi pas mau take vokal biasanya kan anak-anaknya tuh ada di depan pintu tuh. Otomatis itu namanya anak anjing kan, ibaratnya baru 1 mingguan gitulah. Baru 1 mingguan kayak gitulah. Nah, apa bang panggil aku? Meli, bukan Melia, Meli. nama bukan kamu sayang, bukan kamu. Nama bukan Melia, bukan kamu sayang, bukan. Maaf ya. Namanya piaraannya Kiki, Meli, bukan Melia ya. Maaf ya. Bukan. Wah, jangan merasa kalian mah aku enggak ada ya. Aku enggak ada nying. Enggak, aku enggak bilang kamu kok sayang, maaf ya. Jadi nama piaraannya si Kiki ini namanya Meli gitu. Jadi kalau manggil tuh biasa Meli, datanglah dia. Jangan nangis. Aku minta maaf yang ada yang namanya Meli di sini ya. Jadi baru beranak, anaknya keluar semua tuh 5 jadi main di teras gitu. Nah, si adek sama Uni ini pada saat itu takut banget karena memang kan kalau kita tahu ya, seperti kita tahu kan di kita tuh di Islam itu haram tuh kena air liurnya anjing tuh. Semisal pun bulunya itu sangat potensial haram juga karena anjing tuh suka mandi gitu ya. Mandi dalam maksud aku tuh dia kayak ngejilat ininya bulunya biar ngerontokin gitu, biar kayak bulu baru tumbuh gitu. Nah, singkat cerita, malu pokoknya berisik banget itu baru depan tuh. Dia dengan bahasa Padangnya dengan paniknya tuh. Ini mana Uni ya? Aku di kantin ngeliatin dia. Apa dia bilang ini? Hai, ayo lihat keluar logatnya tuh lengnya. Tahu apa dia bilang itu? Ini Uni, diserbulah sama anaknya Meli.
Bang Kiki, oh, no. Digigit. Aku udah jalan kayak, oh, digigit. Udahlah. Teras. Lolos lah dia. Udah gitu tuh lagi ngobrol. Singkat cerita ngobrol, aku masuk ke dalam. Si Meli ini sama anaknya masuk juga. Meli dilarang, anaknya masuk. Adik itu lompat dari bangku ke atasnya bangku. Itulah, kayak gitulah. Gambarannya kayak gitulah. Bang Kiki, oke. Sudah. Mengamuk anak. Nggak tahu apa dia bilangnya. Udah lah. Nah, Kiki bodo amat. Aku ketawa-ketawa kayak. Woi Bang Zidan, kopok nak kelak dong. Nah, gitulah. Kurang lebih kayak gitulah. Aku kan enggak tahu. Jadi kayak apa lo? Bukan saya ini kayak enggak maka nak kumlai kalang. Gitulah. Enggak, bukan maksudnya aku tuh. Karena aku kan enggak tahu dia ngomong apa. Cuman tuh aku tuh biasa kalau denger dia dengan bahasa si Junjuangnya, dengan logat si Junjuangnya tuh kayak aku tuh kayak mana ya? Bukan kayak Padang pada umumnya gitu loh. Yang aku tahu tuh kan kayak baka banyo ala makan kayak gitu. Tapi dia tuh kayak ara hurui daro gitu kayak indak ro berada kayak yang kayak logat nadanya tuh beda gitu kayak berirama kayak indak ro kayak yang aku pelajarin nggak kayak gitu deh. Yang aku belajar dari Brian tuh nggak kayak gitu. Alunan melodinya tuh nggak tahu ya, itu kalau di si Junjung tuh itu bahasa apa ya bang, beda bang bahasanya. Nah itu makanya kan aku kan ritme si Junjung, oh itu ya kayak ya kau ini bukan Padang deh kayaknya, kau ini Thailand deh kayak. Minta maaf ya buat yang mungkin orang asli sana, saya benar-benar nggak tahu. Tetapi untuk aku yang ibaratnya kupingnya itu tidak terbiasa dengan nada seperti itu, yang saya ingat nih, maaf banget, yang saya ingat itu adalah Thailand. Nah kayak saya langsung kayak, hah? Serius? Setahu saya bahasa Padang itu logat-logat Padang tuh nggak seperti itu. Nggak kayak ini beda nih sama brand ini. Bentar dulu nih, ini beda nih sama brand ini, beda banget nadanya nih. Jadi kayak aku kayak, kamu pakai bahasa Thailand? Awal-awal tuh aku tanya, itu bahasa Thailand ya? Enggak, nggak gitu juga bang. Enggak, aku tuh nanya aja. Harus les privat. Nah, yang jadi masalah, saya orang Kaili, orang Sulawesi, Kaili sana, tak apa-apa ini. Tapi dari ayunan itu lembut, jadi kayak kayak pengen belajar gitu loh, kayak gimana sih cara ngomongnya lucu gitu loh, kayak pengen bisa gitu. Brian bahasa Bukit Tinggi, logat satu daerah beda-beda. Oh ya kak? Walah, aku nggak tahu. Buat semuanya jangan ada yang tersinggung ya dengan apa yang aku cuman berbagi tentang yang benar-benar aku nggak tahu nih. Aku hanya pengen tahu itu tuh yang kayak gimana sih. Jadi aku minta kalau ada yang mungkin merasa ini nggak ada sama sekali. Aku nggak ada maksud buat nyinggung-nyinggung manapun. Aku hanya suka saja dengerin logat-logat yang ada di sana ya. Teman-teman harap dimaklumi ya. Kalau pada nggak gitu bang. Oh ya kak? Saya minta maaf. Rondang jadi ondang katanya. Ya aman bang. Oke ya. Aku cuma berbagi kali aja. Kita bicara tentang pahitnya aja. Siapa tahu ada yang mungkin kayak ngerasa gimana gitu. Nah, setelah singkat cerita, udahlah. Mawar dulu. Ini guys, VIP ini bukan gampang kita ngobrol seperti ini. Isi dulu pause lagi. Yang mau isi silakan isi ya. Sunda aja beda-beda. Oh ya kak. Tapi itulah salah satu bentuk luar biasanya Indonesia ya. Indonesia adalah negara paling perfect menurut saya. Karena apa? Beda pulau, beda bahasa, beda tradisi. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Beda-beda banget. Pulau satunya itu logatnya pasti beda. Tapi disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan juga satu tujuan. Salutnya saya, pokoknya kita harus bangga menjadi bagian dari NKRI. Itu kita keren banget, Indonesia itu keren banget. Negara kepulauan terkeren sedunia, tidak ada yang bisa. Bayangin aja semua daerah dengan logat yang berbeda. Dari setiap daerah ke daerah yang lainnya. Satu dan menjadi satu. Menjadi kesatuan. Jadi bahasa Indonesia. Itu keren banget. Itu Indonesia. NKRI harga mati. Kita harus bangga guys. Darah kita merah. Putih tulang kita menyatu jadi satu. Keren sekali. Merdeka guys. Lanjut. Nah, jadi di sini tuh saya disuruh buat ngebuntutin dia dari belakang gitu. Kayak bikin dia terkejut gitulah.
ngebuntutin dari belakang. Nah sini dia kayak, aku disuruh sama ini, nanti agak sedikit romantis ya, kayak dijail-jailin dikit gitu. Oke, fine. Ini dia pura-pura kaget aja. Cuman yang lucu banget sih ini adek di sini hijabnya tuh kayak hijab kayak, tau nggak, punduk unta. Gak apa-apa. Nah juga di sini tuh dia masih ibaratnya untuk fashion dia masih meraba-meraba dan banyak ambil gambaran dari beberapa saran-saran orang yang mungkin lebih tua dari dia. Tapi untuk sekarang adek itu udah pinter banget dia fashion dari yang kulihat ya. Dari beberapa event bareng dia. Terus aku kadang-kadang juga ngasih masukan ke dia kalau, dek saran aku kayak gini bagus deh, karena ibaratnya biar kamu tuh kayak agak bukan ini kayak cantik banget sih iya juga sih bang, harus cantik banget. Jadi kayak kamu harus pakai kayak gini deh biar kamu tuh kelihatan wah gitu loh. Nah alhamdulillah sekarang tuh udah mulai keren banget sekarang fashionnya, karena yang nyaranin itu abangnya selain ada Uni ya. Tuh. Tentunya juga ada sini fanbase yang bisa ngasih saran. Keren banget kalian. Tetap kawal adik kita sampai gede. Nah pas aku ngasih bunga kayak gini tuh, aku bilang coba cium deh bau tai. Jadi aku bilang tuh bau tai. Tai. Lucunya dari sini tuh kayak iya. Di sini tuh aku kayak mulai, wah ini anak gokil juga ya, kayak diajak bercanda tuh kayak gokil juga nih anak diajak bercanda kayak gitu. Dia tuh nerima, enggak kayak ya apa sih, enggak dia kayak nerima juga. Wah katanya dia cium iya.